Hai semuanya, saya Joshua Setia Lofdiansel dan saya akan membahas tentang NFT. Akhir-akhir ini kita sering kali mendengar berita tentang NFT, baik itu dari Ghazali, Saif Arnold, Syahrini, atau bahkan yang lain. Nah, tetapi apa sih NFT itu sebenarnya? Secara singkat, NFT adalah bukti kepemilikan atas sesuatu. Jika diibaratkan di dunia nyata, kita bisa ambil contoh rumah. Rumah adalah sebuah aset. Lalu bukti atas kepemilikan rumah tersebut adalah sertifikat rumah. Nah, di dalam dunia digital, hal ini juga berlaku. Aset bisa berupa gambar, musik, atau hal lainnya. Dan bukti kepemilikan atas aset digital tersebut adalah NFT. Nah, NFT ini atau bukti kepemilikan ini nantinya akan tercatat di dalam sistem yang dinamakan blockchain sehingga tidak dapat dihapus maupun diubah. Konsep NFT ini juga akan menciptakan sebuah kelangkaan di dalam dunia digital sehingga karya digital yang dulu tidak dihargai, yang dulu bisa di-copy, di-download sesuka orang, sekarang bisa lebih berharga. NFT bisa dipakai untuk berbagai hal, teman-teman. NFT bisa digunakan untuk tiket konser, tiket conference. NFT bisa digunakan untuk bukti kepemilikan seni. NFT bisa digunakan untuk item di dalam game. NFT bisa digunakan untuk aset digital, mungkin nanti di metaverse. NFT bisa digunakan untuk bukti kepemilikan aset fisik. NFT bisa digunakan untuk identitas dan berbagai hal lainnya. Contohnya kita bisa melihat salah satu startup di Indonesia yang bernama Netra. Netra menjual album musisi ternama berupa NFT. Dan di dalam album tersebut terdapat pula utility berupa kepemilikan atas album tersebut. Sehingga orang yang memiliki NFT tersebut juga akan mendapat persen dari penjualan atau jumlah pendapatan yang didapat dari streaming lagu tersebut. Contoh lain, kita bisa melihat photocard K-pop atau photocard apapun itu. Mungkin suatu hari nanti photocard juga akan diproduksi dalam bentuk NFT. Dan mungkin bisa ditambahkan berbagai utility seperti nonton konser secara gratis, utility untuk mendapatkan merchandise secara fisik, atau utility lainnya. Nah, contoh lain, NFT juga bisa digunakan untuk bukti kepemilikan perusahaan. Sekarang, jika kita ingin pamer ketika kita memiliki saham perusahaan tertentu, kita harus men-screenshot portofolio kita dan menguploadnya di Instagram. Suatu hari nanti mungkin kita tidak perlu melakukan hal tersebut. Kita tinggal mengupload NFT kita di sosial media. Kelihatannya NFT ini hanya digunakan untuk pamer. Mungkin sebagian besar memang benar, teman-teman. Karena Gary V mengatakan bahwa NFT akan berfungsi sebagai social currency layer manusia nantinya, yang digunakan untuk membranding diri kita sesuai dengan keinginan kita. Tetapi, mari kita lihat lebih jauh lagi. Apa yang terjadi jika NFT bisa digunakan untuk tujuan sosial? Contohnya, ketika donor darah, kita mendapatkan NFT dengan utility tertentu, utility yang memudahkan kita untuk mendapatkan fasilitas publik atau apapun itu. Ini akan sangat mendorong kita untuk mendonorkan darah kita terhadap sesama. Atau NFT bisa digunakan untuk berbagai aktivitas sosial lainnya. Misal berdonasi. Ketika orang berdonasi, mereka mendapatkan NFT yang di situ terdapat utility
apapun itu. Atau ketika orang mengikuti event sosial, mereka mendapatkan NFT. Nah, NFT dalam hal ini bisa menciptakan insentif yang membuat kita menjadi ingin menolong sesama. Hal ini adalah hal yang dilakukan Cina dengan kredit sosial mereka. Tetapi dengan kredit sosial, Cina sangat menekan privasi orang sehingga orang tidak memiliki privasi. Nah, mungkin NFT bisa digunakan untuk menggantikan kredit sosial. Nah, tugas kita adalah menemukan potensi dari apa yang bisa dibuat dengan NFT. Mungkin NFT bisa untuk pamer, tapi NFT punya banyak kegunaan. NFT mungkin bisa digunakan untuk membantu sesama kita. NFT bisa digunakan untuk memajukan negara kita, atau bahkan memajukan umat manusia. Sekian dan terima kasih.